Hinata tertawa sedikit melihat seberapa sensitifnya Minato. Tetapi ada yang aneh. Bentuknya benar-benar tidak wajar. Halo semuanya, nama gue Mimin Sebaru. Malam dingin, bulan tak terlihat. Lalu sebagai jomblo, gue nikmatin semuanya di depan laptop. Karena banyak respon positif tentang film ini, pada akhirnya gue mau lanjutin lagi rekap Otomi Domain. Berbeda dari kemarin, kali ini gue rekap Lotte Hinata, cewek junior yang punya penyakit Chunibyo atau bisa disebut cewek halu. Rekap prolognya. Asuka Minato, seorang cowok dengan pas cewek, terpaksa bersekolah di sekolah khusus perempuan karena dia adalah pelayan dari Saionji Kazari, putri dari sekolah itu sendiri. Di sana Minato dimasukkan ke asrama anak bermasa yang hanya berisi 3 siswi. Ada siswi yang suka buang air kecil di botol, Saionji Kazari. Lalu siswi rakus punya tangan iblis yang membuat semua masakan yang masak menjadi berasap Kipune Yuzu. Dan yang terakhir ada Ogaki Hinata yang punya penyakit Chunibyo parah. Lebih lengkapnya, Chunibyo itu istilah sehari-hari di Jepang yang menggambarkan kondisi remaja-remaja muda yang memiliki dasi keagungan yang mana mereka meyakini diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki pengetahuan tersembunyi atau kekuatan rahasia. Singkatnya halu aja lah. Langsung aja, di Lotte Hinata, saat Minato mengurungkan niatnya untuk pergi dari asrama, Hinata datang dan mengetuk pintu di kamar Minato. Di sana Hinata membawa konsol gamenya dan meminta supaya Minato bermain bersamanya. Suara Hinata sedikit terbata-bata, seakan takut mengatakan hal yang salah. Jika dilihat lebih dekat, air mata juga mengalir di sekitar matanya. Di sana, Hinata memohon supaya Minato tak mendengarkan dirinya. Tanpa berkata banyak, Minato mengulur tangannya ke kepala Hinata, mengatakan kalau ia tak akan pergi kemana-mana lagi. Seketika Hinata tersenyum bahagia. Singkat saja, beberapa hari kemudian, di sekolah khusus perempuan, terjadi sebuah perbincangan serius tentang perubahan besar pada Minato. Minato yang dikenal sebagai cewek feminim, idaman bercahaya bagaikan matahari, kedua kini malah jadi gamer. Sosok feminim Minato meredup. Miyu, teman kelas Minato, memohon supaya Minato berhenti bermain game dan kembali menjadi sosok biasanya. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba Hinata datang dan langsung mengajak Minato untuk bermain game bersama. Miyu dan para siswa lain pun sadar bahwa penyebab utama Minato berubah adalah karena Hinata. Tetapi di sana Minato melindungi Hinata, mengatakan kalau ia mulai bermain game karena memang ia menyukainya. Para siswa kecewa, tetapi di sisi lain Hinata sangat bahagia karena memiliki sosok yang mau melindunginya ketika dalam masalah. Dan dari sini muncullah konflik. Kazari mengingatkan Minato supaya menjaga jarak dengan Hinata. Singkat saja, di sore hari Minato melihat Hinata yang sedang berlatih menembak dengan pistol mainan. Tetapi sayang, Hinata sama sekali tidak mengenai sasaran. Minato pun datang dan merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membicarakan hubungan sosial Hinata. Minato memegang kedua lengan Hinata, memperbaiki cara ia memegang pistol. Lalu muka Hinata memerah, dada Minato menyentuh punggung Hinata. Ya, meski Hinata tahu bahwa dada milik Hinata sangat rata. Hinata sedikit menggoyangkannya, mencari posisi yang tepat mencari titik empuknya. Sedikit tergoda, Hinata sedikit bergoyang, tetapi ia segera mempertahankan pistolnya ketika Minato membisikkan sesuatu ke telinga Hinata. Minato membicarakan tentang sekolah, tentang masa di mana Hinata jarang sekali berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Minato meminta supaya Hinata untuk bersikap lebih normal. Ketika Minato mengatakan itu, Hinata segera bergerak menghadap wajah Minato dan mengatakan bahwa selama ada Minato, ini semua tidak masalah. Karena Hinata membalikan wajah dengan cepat, tanpa sadar hanya beberapa inci saja, bila mereka akan bertemu. Hinata membalikan badannya lagi. Pipinya memerah lebih merah dari sore hari. Degup jantungnya bergetar tak berhenti. Pistolnya bergetaran, tetapi Minato ada di sana dan menenangkannya. Minato mengajak Hinata untuk pulang karena hari mulai gelap. Saat Hinata terdiam, sedangkan Minato berjalan dengan cepat ke asrama. Dari jauh, Hinata bisa melihat dengan jelas bahwa telinga Minato memerah. Kembali, Hinata memegang dadanya yang masih tidak mau berhenti berdegup kencang. Di dalam pikirannya ia berkata, "Ini cinta kan? Tapi kita sesama wanita. Apakah ini boleh?" Jijik banget gue ngomong kayak gini. Sikat saja, Hinata menjalankan sebuah ritual khusus untuk membuat hubungan mereka tidak terputuskan lagi. Minato cukup duduk. Lampu gelap kamar Hinata menghias dunia mereka. Awalnya Hinata ragu-ragu dan pipinya memerah. Dan di akhir, Hinata pun mencium Minato. Bibirnya yang gemetar seketika hening ketika bertemu dengan bibir Minato. Mereka berpegangan tangan, menopang tubuh satu sama lain. "Sekarang, kamu adalah milikku." Ya, singkat saja. Hubungan Minato dan Hinata berubah menjadi pasangan kekasih. Setelah beberapa hari berpacaran, muncullah masalah baru. Minato merasa seperti sedang membohongi Hinata untuk memuaskan nafsunya. Bahkan Kazari sendiri meminta Minato untuk mengatakan kebenarannya pada Hinata. Dan ia tidak mau Hinata membencinya karena sudah membohonginya tentang jenis kelaminnya. Singkat saja,
Setelah memikirkan banyak hal, akhirnya Minato pun memutuskan untuk memberitahu Hinata. Minato sadar sosok yang Hinata cintai adalah sosok wanita Minato. Tetapi sebenarnya Minato ini adalah pria. Minato ingin Hinata mencintai sosok aslinya, bukan sosok palsunya. Dengan berani, Minato pun mengatakannya, tetapi sayang Hinata tidak mempercayainya. Karena kata-kata tidak bisa, pada akhirnya Minato pun meminta Hinata untuk menyentuh bagian sensitifnya. Wajah Hinata memerah dan penuh dengan rasa suka. Minato yang diam saja sembari mengangkat roknya mulai gemetar. Tangan Hinata berkerak-kerok bagaikan kulit. Dan saat tangannya menyentuhnya, Minato berteriak kecil dan manis. Hinata tertawa sedikit melihat seberapa sensitifnya Minato. Tetapi ada yang aneh. Bentuknya benar-benar tidak wajar. Setelah berkali-kali sentuhan, Hinata mundur beberapa langkah dan kali ini ia benar-benar percaya bahwa Minato yang ia cintai adalah laki-laki. Minato segera menjelaskannya dengan cepat, tetapi mulutnya tak secepat kaki Hinata yang melaju kencang. Di dalam hati Minato berkata, tidak aneh juga sih. Minato pulang ke asrama dengan muka kecewa. Hubungannya dengan Hinata kali ini benar-benar sudah terputus. Bagaimana tidak? Minato sadar betul kalau yang selama ini ia lakukan kepada Hinata benar-benar merupakan kebohongan kejam. Malamnya, Minato mandi dan tak diduga Hinata datang ikut mandi bersamanya. Singkat saja, di sana Hinata mengatakan bahwa ia menerima Minato baik itu perempuan maupun laki-laki. Sosok yang dicintai tidak akan berubah apapun jenis kelamin Minato. Perasaan lega pun tumbuh di antara Minato dan Hinata. Suatu hari, tiba-tiba muncul undangan dari teman lama Hinata untuk Leone. Hinata senang dan mengatakan kepada Minato kalau sahabat Chunibyo-nya akan mengadakan sebuah pesta kecil di sebuah kafe. Tetapi tak diduga, sahabat-sahabat yang dulunya ia kenal Chunibyo kini sudah pensiun meninggalkan Hinata dengan pakaian cosplaynya. Tapi meski begitu, mereka tetap memperlakukan Hinata sama seperti mereka. Lalu sepulangnya, Hinata pun berpikir. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-terusan bersikap seperti anak kecil. Ia juga harus bersikap dewasa seperti teman-temannya dulu. Singkat saja, Hinata benar-benar berubah 180 derajat. Ia sudah tidak mau kayak pakaian cosplay lagi maupun mengatakan hal-hal fantasi. Semuanya ia lakukan juga demi Minato. Tetapi menjadi dewasa juga merupakan hal yang sulit bagi Hinata. Jam istirahat yang biasanya ia gunakan untuk bertemu Minato kini tergantikan dengan waktu mengobrol bersama teman sekelasnya. Hinata bahkan berhenti bermain game yang suka ia mainkan bersama Minato. Dan masa-masa di mana ia dimanjakan oleh Minato juga kini perlahan tidak menjadi keseharian lagi. Rasanya ada yang hilang. Tetapi Hinata percaya penuh bahwa Minato pasti lebih menyukai pacar lebih dewasa dibandingkan pacar yang manja. Hingga tiba-tiba di atas panggung Minato datang dengan pakaian cosplay mengajak Hinata untuk bertempur bersama melawan Raja Iblis. Hinata kaget, detak jantungnya berbunyi begitu mendengar kata Raja Iblis. Pikiran Hinata penuh dengan kalimat-kalimat fantasi lagi. Ia ingin mengucapkannya, tetapi ia juga tahu bahwa kalimat itu bukanlah kalimat yang dikatakan oleh orang dewasa. Mencoba bersikap dewasa, Hinata naik ke panggung dan meminta Minato untuk menghentikan semua sandiwara tidak jelas begini. Di luar dugaan, Minato datang dan menghapus air mata Hinata dengan jari kecilnya. Jadilah dirimu sendiri. Sosok itulah yang aku cintai. Kamu datang dan berkata bahwa aku adalah aku, dan aku akan tetap mencintaimu. Jika kamu suka menjadi dewasa, maka jadilah dewasa. Tetapi jika itu menyakitkan, menjadi kekanakan juga tidak masalah, bukan? Mendengar itu air mata Hinata terpecah. Ia mulai berpesa dan kini mengikuti alur cerita khayal Minato. Nah sama, aku akan membantumu. Baiklah, ayo kita selang bersama. Anjing jijik banget gue ngomong kayak gitu. Tamat. Ya jujur gue agak kesulitan saat ngaku menurut Hinata karena sulitnya mencari kata-kata yang pas. Intinya Luther Hinata itu berisi dengan dua konflik, yaitu rasa jenis kelamin Minato dan Hinata yang harus bersikap dewasa. Hubungan mereka itu berawal dari ketika Minato menyerahkan Hinata dari preman. Hinata yang melihatnya jadi kagum dan dari situ mulai memanggil Nek sama sebagai tanda hormat Hinata kepada Minato. Lalu keduanya saling jatuh cinta, menerima kekurangan satu sama lain, dan berakhir dengan epik di mana mereka saling berproses Chunibyo. Untuk CG terbaik gue berikan kepada saat si Minato mengajari Hinata menembak airsoft gun-nya. Jujur itu kulit ketemu kulit bikin romantis gitu. Hinata yang masih nganggap si Minato cewek itu rasa ngeblus banget saat hampir ciuman. Si Minato juga sama gitu, sak polos gitu mulut dari belakang padahal si Hinata udah merah banget. Di sini gue bisa ngeliat banget bahwa cita-cita udah bersama gini. Ada perasaan gue dah. Yep, kayaknya sekian aja dulu, sekian dan terima kasih. Sumpah, gue ngerekap Luther Hinata itu kayak ada semacam apa gitu. Soalnya gue tuh kadang-kadang kayaknya gue harus bersikap kayak si Hinata gitu. Kayak ngikutin gue waktu SMP gitu. Kayak kenapa SMP gue so gitu sih, so edgy gitu anjing.